Menjadi ibu pengganti anak CEO lumpuh. Bab 004. Ratna mengangguk pelan. Setiap kali ia melewati sesuatu yang melukainya, Arman memilih sendirian. Itu caranya bertahan. Tangan Kinara yang berada di bawah meja perlahan mengepal. Dadanya terasa sesak. Bayangan kejadian kemarin. 85. Sore, teriakan Arman, napasnya yang tersengal, pelukan refleks itu kembali menyeruak. Rasa bersalah merambat pelan di hatinya, meski ia tahu bukan dirinya penyebab kecelakaan itu. Aksa yang tak tahu apa-apa tetap makan dengan lahap, sesekali bercerita tentang rencana di sekolah hari ini. Kinara berusaha tersenyum menanggapi, meski pikirannya tertinggal di lantai atas, pada seorang pria yang memilih mengunci diri dari dunia. Mereka bertiga akhirnya sarapan tanpa kehadiran Arman. Karena Aksa harus segera berangkat sekolah, pagi itu berjalan seperti biasa, namun bagi Kinara, ada sesuatu yang terasa hilang. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal dengan jelas, Arman bukan hanya pria dingin yang menjaga jarak. La adalah seseorang yang terlalu lama hidup dengan luka dan belum pernah benar-benar disembuhkan. Beberapa menit kemudian, Rudy tiba di kediaman Pramudia. Rudy melangkah masuk ke ruang makan dengan langkah tergesa namun tetap sopan. Setelan jasnya rapi, wajahnya serius seperti biasa. Nyonya Ratna sapa Rudy sambil sedikit menunduk. Saya ingin bertemu dengan Tuan Arman sebelum berangkat ke kantor, ada berkas yang ingin saya ambil. Ratna hendak menjawab, tetapi Kinara lebih dulu berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat ragu, namun sorot matanya mantap. Pak Rudy, ujar Kinara pelan, tolong antar Aksa dulu ke sekolah. Aku yang akan menemui Pak Arman. Rudy terkejut. Nyonya, Tuan Arman. Aku tahu. Potong Kinara lembut tapi tegas. Justru itu, biar aku coba dulu. Ratna menatap Kinara lama. Ada kekhawatiran, tapi juga kepercayaan di sana. Wanita tua itu lalu mengangguk kecil ke arah Rudy, seakan memberi izin tanpa perlu kata-kata. Aksa yang sudah mengenakan tas ransel langsung menghampiri Kinara. Momi yakin Dedi mau ketemu. Tanyanya cemas, anak kecil itu sangat mengenali ayahnya. Kinara tersenyum, mengusap kepala Aksa. Doakan saja, ya. Aksa berangkat sama Om Rudy ya, jangan nakal ya. Aksa mengangguk patuh. Rudy pun segera membawa anak itu pergi. Begitulah rengkah mereka menjauh, Kinara mengambil nampan berisi sarapan yang tadi tak tersentuh Arman, semangkuk sup hangat dan roti panggang lalu melangkah menuju lantai atas. Koridor lantai 2 terasa sunyi. Kinara berhenti di depan pintu kamar Arman. La menarik napas panjang sebelum mengetuk. Tok, tok, aku bilang jangan masuk dan jangan ganggu. Suara Arman membentak dari dalam, keras dan penuh emosi. Kinara memejamkan mata sejenak. La tahu ini tidak akan mudah. Perlahan, ia menekan gagang pintu yang ternyata tidak dikunci. Mungkin Arman sedang menunggu Rudy tiba dan membukanya sedikit. Detik berikutnya, Arman tahu bukan pelayan yang datang, sebuah vas melayang ke arah pintu. Kinara refleks. 86. Mengelak ke samping. Vas itu menghantam daun pintu dan pecah berkeping-keping. Serpihan tajam beterbangan, salah satunya menggores sisi kening Kinara. Perihnya terasa seketika, hangat, lalu basah. 87. Episode 23. Nampan di tangannya hampir terjatuh, namun Kinara masih bisa menahannya. Arman yang tadi penuh amarah mendadak membeku saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Kak Kinara. Suaranya berubah. Panik, wajahnya pucat. Kursi rodanya terdorong maju tanpa sadar, rodanya berdecit pelan. Aku kira pelayan. Kinara menyentuh pelipisnya, darah tipis membasahi ujung jarinya. Aku tidak apa-apa, katanya cepat, seolah ingin menenangkan Arman lebih dulu daripada dirinya sendiri. Arman menelan ludah, tangannya gemetar saat hampir meraih Kinara, lalu berhenti di udara. Aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu itu kamu. Aku tahu, jawab Kinara pelan.
Dia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Makanya aku tetap masuk. Dia meletakkan nampan di meja kecil dekat jendela, lalu menoleh kembali ke arah Arman. Mama bilang bapak sering seperti ini, mengurung diri. Itu bukan urusanmu, Arman berkata dingin, tapi nada suaranya tidak sekeras sebelumnya. Mungkin bukan. Kinara mengangguk. Tapi aku istri bapak. Setidaknya. Untuk sekarang. Arman terdiam. Kinara mengambil tisu dari meja rias dan mendekat. Kamu terluka gara-gara aku, biarkan aku obati lukamu. Katanya, Kinara melirik dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, sahut Kinara. Tapi itu karena aku. Arman berkata sembari meraih tisu di tangan Kinara. Wanita ini tak membantah. Arman langsung menyeka darah di keningnya dengan hati-hati. Jarak mereka begitu dekat hingga Arman bisa merasakan hangat tubuh Kinara dan aroma lembut sabunnya. Aku tidak datang untuk mengubah bapak hari ini, Kinara akhirnya bersuara, lirih tapi jujur. Aku cuma tidak mau bapak sendirian saat bapak seperti ini. Kinara menutup matanya. Rahangnya mengeras, dadanya naik turun tak beraturan. Kinara masih memejamkan mata saat Arman selesai membersihkan lukanya. Jemari pria itu menenjau, namun kehangatan kehadirannya masih tertinggal, membuat dada Kinara terasa sesak dengan perasaan yang tak ia pahami. Kamu harus pergi kerja, ujar Arman akhirnya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku tidak mau kamu terlambat gara-gara aku. Kinara menatapnya beberapa detik. Aku bisa izin datang sedikit siang. Tidak. Arman membuka mata, menatap Kinara lurus. Kamu baru mulai kerja, jangan beri mereka alasan untuk meremehkanmu. 88. Kinara terdiam, ada kebenaran dalam ucapan itu. Lalu mengangguk pelan. Tapi setidaknya makan sedikit, katanya sambil menunjuk nampan di meja. Kalau tidak, aku akan marah. Sudut bibir Arman bergerak nyaris tak terlihat. Kamu sudah marah. Belum, Kinara menyahut cepat. Itu nanti kalau bapak tetap keras kepala. Arman menghela napas panjang, lalu dengan enggan mengulurkan tangan ke arah mangkuk sup. La menyuap sedikit, tidak banyak, tapi cukup membuat Kinara merasa lega. Aksa akan kecewa kalau tahu bapak tidak sarapan, tambah Kinara. Kamu pakai dia sekarang. Arman mendengus pelan. Selalu berhasil, Kinara tersenyum kecil. Berhenti memanggilku Pak atau Bapak. Mungkin kita hanya beda 6 tahun saja, ujar Arman menyembunyikan raut wajahnya yang sedikit memerah. Oke, sahut Kinara sembari tersenyum. Hening kembali mengisi kamar. Arman memalingkan wajah ke jendela. Tentang kemarin. Di mobil, katanya akhirnya. Aku tidak seharusnya membentakmu. Kinara terkejut, dia tidak menyangka Arman akan meminta maaf, meski dengan cara yang kaku. Aku tahu itu bukan salahmu, lanjut Arman, suara bergetar samar. Aku hanya tidak bisa mengendalikan diri. Kinara melangkah mendekat, berhenti tepat di samping kursi rodanya. Aku tidak tersinggung, katanya jujur. Aku cuma ingin Bapak tahu. Bapak tidak sendirian sekarang. Arman menatapnya lama. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi kalau tetap di sini. Biar aku yang menilai, karena memang aku yang mau memulainya, jawab Kinara tenang. Ponsel Kinara bergetar di saku. La melirik layar, panggilan dari kantornya. Dia mengarengkatnya sebentar, menjawab singkat bahwa ia akan segera tiba. Aku harus berangkat, kata Kinara setelah menutup telepon. La melangkah ke pintu, lalu berhenti. Mas Arman. Kalau hari ini terasa berat, jangan hancurkan dirimu sendirian. Setidaknya, makan. Itu sudah cukup buatku. Kinara membuka pintu dan pergi. Arman menatap pintu yang tertutup itu lama sekali. Tangannya kembali terkepal, namun kali ini tidak sepenuh amarah, melainkan kebingungan. Jantungnya berdebar, pertama kali Kinara memanggilnya dengan sebutan, Mas. 89. Arman kembali menatap nampan di atas meja. Tangannya terulur, jemarinya menyentuh mangkuk sup yang masih menyisakan hangat. Dia menyuap pelan, kali ini tanpa paksaan.
Rasanya sederhana, tapi entah kenapa menenangkan. Dari arah balkon kamar, terdengar samar suara mesin mobil menyala, lalu menjauh. Arman memutar kursi rodanya, mendekat ke jendela kaca besar. Mobil merah metalik itu keluar dari garasi, meluncur perlahan meninggalkan halaman rumah. Dadanya terasa mengencang, ponsel di tangannya bergetar. "Terima kasih ya, aku berangkat kerja dulu." Arman menatap layar beberapa detik, lalu jarinya bergerak. La mengirim satu emoji senyum. "Selamat kerja." Pesan terkirim. Arman menyandarkan punggungnya, menarik napas panjang. Ada sesuatu yang berbeda pagi itu, sesuatu yang hampir ia lupakan rasanya, tenang dan ada harapan. Tak lama, ketukan pelan terdengar di pintu kamar. "Masuk," ujar Arman. Rudy melangkah masuk. La langsung menangkap perubahan kecil di wajah tuannya, garis tegang yang biasanya mendominasi kini sedikit melunak. "Sepertinya pagi ini lebih baik," kata Rudy hati-hati. Arman tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar Rudy mendekat. Rudy menyerahkan sebuah map coklat tebal. "Ini hasil penelusuran rekaman CCTV 5 tahun yang lalu, Tuan." Arman membuka map itu. Beberapa foto cetak dan transkrip rekaman tersusun rapi, alisnya berkerut. "Sebagian rekaman di persimpangan utama sudah hilang," lanjut Rudy. "Data lama, dan ada yang terhapus. Tapi kami menemukan rekaman dari sudut lain." Jari Arman berhenti di satu foto. Sebuah mobil terlihat jelas, mobil yang ia tabrak setelah membanting setir. "Platnya terlihat," gumam Arman pelan. "Ya, mobil itu terekam jelas. Pemiliknya bisa dilacak," jawab Rudy. Arman menghela napas. "Dalam kecelakaan itu, aku tetap bersalah. Mobilku membuat mobil itu ikut terseret. Walaupun tidak disengaja." Rudy terdiam, menunggu perintah. "Selidiki pemilik mobil itu," ujar Arman tegas. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelahnya. Aku ingin meminta maaf pada pemiliknya." La menutup map, lalu menatap Rudy tajam. "Dan satu lagi. Mobil yang menyalipku sebelum kecelakaan. Yang tidak. 90. Terekam platnya." Rudy mengangguk. "Kami sedang mempersempit kemungkinan. Ada beberapa kendaraan dengan ciri serupa di area itu. Cari," potong Arman. "Aku ingin tahu siapa mereka. Kecelakaan itu bukan sekadar nasib." Rudy merasakan nada suara yang berbeda, bukan kemarahan kosong seperti selama ini, melainkan tekad. "Baik, Tuan," jawab Rudy mantap. Saat Rudy melangkah keluar, Arman kembali memandang jendela. Bayangan mobil yang tadi pergi sudah menghilang dari pandangan, tapi kehadirannya masih tertinggal di dadanya. 5 tahun ia mengubur kebenaran bersama rasa bersalah. Kini, pertama kalinya, Arman siap membukanya kembali. 91. Episode 24. Perusahaan Farmasi. Ruang rapat lantai atas itu dipenuhi suasana formal yang tegang. Layar besar menampilkan logo Brastamana Pharma berdampingan dengan Tropi, perusahaan yang dulu dibangun dengan usaha dan kerja keras ayah Kinara, kini berada di tangan orang lain. Kinara berdiri di ujung meja panjang. Hari ini ia bukan sekadar karyawan baru, ia diundang sebagai pembuka rapat, mempresentasikan hasil riset awal yang menjadi dasar kerja sama dua perusahaan itu. Begitu namanya disebut, beberapa kepala menoleh. Ada yang penasaran, ada yang menilai, ada pula yang menyipitkan mata. Di sisi lain meja, Widya duduk dengan punggung tegak dan wajah dingin. Tatapannya pada Kinara bukan tatapan seorang ibu tiri, melainkan penilaian tajam, meremehkan. Di sampingnya, Mimi tersenyum tipis, bangga melihat ibunya bersikap dominan. Sementara Ryan, yang kini menjabat sebagai manajer di Tropi, menyandarkan tubuh dengan ekspresi penuh perhitungan. Kinara mulai berbicara. Suaranya tenang. La menjelaskan konsep pengembangan riset obat yang akan menjadi fondasi kerjasama, data, potensi pasar, hingga uji awal yang sudah dilakukan. Namun belum sampai 5 menit, Widya menyela. "Saya rasa pemaparan ini terlalu idealis," katanya dingin.
Tidak realistis untuk diaplikasikan dalam waktu dekat. Ruangan mendadak senyap. Kinara menoleh. Bu Widya, data ini. Saya tidak butuh data dari orang yang baru masuk perusahaan, potong Widya tanpa ragu. Tropi tidak akan mempertaruhkan reputasinya pada konsep setengah matang. Beberapa staf senior saling berpandangan. Kening Rome berkerut jelas. La menoleh ke layar, lalu kembali ke Kinara. Jelas terlihat bahwa presentasi itu solid. Mimi menyunggingkan senyum puas. La menikmati detik demi detik Kinara dipatahkan di depan umum. Ryan condong ke arah Mimi, berbisik pelan namun tegas, suruh ibumu berhenti. Kalau Tropi menolak mentah-mentah seperti ini, orang akan sadar kualitas riset kita bermasalah. Mimi terdiam, ragu. Widya justru melanjutkan, saya sarankan bagian riset perusahaan Anda meninjau ulang. LD seperti ini belum layak dibicarakan di meja direksi. Itu cukup, Rome meletakkan pulpen di atas meja dengan suara pelan, namun cukup untuk menarik perhatian semua orang. Bu Widya, ucapnya tenang, tapi suaranya mengandung tekanan, boleh saya tahu alasan profesional Anda menolak? 92. Pemaparan ini. Semua mata kini beralih ke Widya. Rome melanjutkan, tatapannya tajam namun terkendali. Karena dari yang saya lihat, konsep yang disampaikan saudari Kinara justru sangat detail dan berbasis data. Jika Tropi menolaknya tanpa argumen teknis yang jelas, saya justru mempertanyakan kesiapan Tropi sendiri dalam kerja sama ini. Udara di ruangan terasa menegang. Kinara tetap berdiri tegak, wajahnya tenang, namun di dalam dadanya, jantungnya berdetak keras. Widya terdiam beberapa detik. Jemarinya mengepal di atas meja, lalu ia tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai topeng. Alasan profesional. Ulangnya pelan. Baik, saya hanya tidak ingin Tropi terjebak pada riset yang terlalu personal. Alis Rome terangkat. Terlalu personal. Widya melirik Kinara sekilas. Saudari Kinara ini punya keterikatan emosional dengan perusahaan Tropi. Semua orang di ruangan ini tahu ayahnya adalah pendiri Tropi. Saya khawatir keputusan dan arah risetnya tidak objektif. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Darah Kinara berdesir, namun ia tidak mundur. Saya mengerti kekhawatiran Anda, jawab Kinara tenang, tapi semua data yang saya paparkan telah melalui uji laboratorium independen. Tidak satu pun keputusan diambil berdasarkan emosi. Justru sebaliknya, saya memastikan semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rome mengangguk pelan, seakan menilai keberanian itu. Widya mendengus. Tuh klaim sepihak. Sebelum Kinara sempat menanggapi, salah satu staf senior Brastamana angkat bicara. Dengan hormat, Bu Widya, kami sudah meninjau ringkasan riset ini sejak kemarin. Secara metodologi, pemaparannya solid. Wajah Mimi langsung berubah. Ryan menahan napas. La tahu arah rapat ini mulai berbahaya bagi Tropi. Rome menyilangkan tangan. Jika keberatan Bu Widya hanya berdasarkan latar belakang pribadi saudari Kinara, maka itu bukan alasan profesional. Saya tidak menjalankan perusahaan berdasarkan dendam keluarga. Kata-kata itu menghantam meja rapat seperti palu. Widya menegang dan berkata, Anda lancang. Rome tersenyum tipis, dingin. Saya hanya tegas. Dia lalu beralih pada Kinara. Silakan lanjutkan pemaparan Anda. Fokus pada poin uji klinis tahap awal. Kinara mengangguk. Tangannya sedikit bergetar saat menekan remote, namun suaranya tetap stabil. La menjelaskan detail lanjutan, persentase efektivitas, potensi efek samping, dan estimasi pengembangan. 93. Beberapa kepala kembali mengangguk. Saat presentasi selesai, Rome berdiri. Baik, berdasarkan pemaparan hari ini, Brastamana bersedia melanjutkan pembahasan kerjasama. Mata Mimi melebar, Ryan refleks menoleh ke Widya, wajahnya tegang. Widya memukul meja pelan. Tanpa persetujuan Tropi, Rome menatapnya lurus. Justru ini uji awal. Jika Tropi menolak berkembang,
Brastamana akan mempertimbangkan ulang mitra strategisnya. Ancaman itu halus, namun mematikan. Rapat ditutup dengan suasana yang jauh dari kata hangat. Saat semua orang berdiri, Kinara merapikan berkasnya. Widya menatapnya tajam sebelum berlalu tanpa sepatah kata. Ryan tertinggal sejenak. La mendekat, suaranya rendah. Kamu sengaja ya? Bikin mereka semua berpihak ke kamu. Kinara menatapnya dingin. Tidak, aku hanya melakukan pekerjaanku. Sesuatu yang dulu tidak pernah kamu lakukan untukku. Ryan tercekat. Di sisi lain ruangan, Rome memperhatikan punggung Kinara yang menjauh. Ada kekaguman di matanya dan sesuatu yang lebih dalam, yang belum sempat ia ucapkan. Di ruang kerjanya yang luas dan sunyi, Arman menerima map-map dokumen dari tangan Rudy tanpa banyak bicara. Namun sebelum Rudy sempat menjelaskan isi berkas itu, Arman justru mengangkat pandangannya. Bagaimana Kinara? Tanyanya datar, seolah hanya menanyakan laporan biasa. Rudy tersenyum simpul, dia sudah menduga arah pertanyaan itu. Pagi ini ada rapat besar, Tuan. Nyonya Kinara bertemu ibu tirinya. Tidak ada kontak fisik. Hanya perdebatan kecil di ruang rapat. Arman mengangguk singkat. Tidak ada perubahan raut di wajahnya, namun napasnya terasa sedikit lebih lega. Kirim pesan ke Kinara, ucapnya kemudian. Katakan saya ingin makan siang bersama. Baik, Tuan, jawab Rudy. Saat Rudy berbalik hendak pergi, Arman menghentikannya lewat interkom yang baru saja ia tekan. Di sudut bibirnya, tersungging seringai kecil, hampir tak terlihat, namun nyata. Ucapan Kinara pagi tadi kembali terngiang jelas di benaknya. Bahwa, dia ingin memulai dengan Arman. Kalimat sederhana itu, entah bagaimana, terasa seperti kepercayaan yang sudah lama tidak ia dapatkan. Seolah Kinara benar-benar percaya ia bisa bangkit. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Arman pun percaya bahwa mungkin, Kinara akan tetap berada di sisinya. Tunggu, panggil Arman lagi. 94. Rudy menoleh. Pesankan buket mawar putih, kata Arman pelan namun tegas. Untuk makan siang nanti. Mawar putih, Tuan. Ya, jawab Arman, matanya menerawang. Sebagai permohonan maaf. Sikap saya selama ini sering terlalu kasar. Rudy terdiam sesaat, lalu mengangguk dengan senyum kecil yang tulus. Baik, Tuan. Pintu ruang kerja tertutup kembali, meninggalkan Aman seorang diri. Sementara itu, ponsel di tangan Kinara bergetar pelan. Saat membaca nama yang tertera di layar, alisnya terangkat tipis dan sedikit terkejut. La sempat berpikir pria itu akan mengurung diri seharian di kamar, menutup dunia dari segala hal yang berhubungan dengan luar rumah. Namun kenyataannya berbeda. Arman justru mengajaknya makan siang. Sudut bibir Kinara terangkat tanpa sadar. Senyum kecil yang hangat, sesuatu yang jarang muncul sejak ia menginjakkan kaki di gedung itu. Baik, Pak. Saya tunggu, balasnya singkat sebelum menyimpan ponsel ke dalam tas. Belum sempat ia melangkah, sebuah suara menyapanya. Kamu terlihat senang. Kinara menoleh. Rome berdiri beberapa langkah di depannya, jas rapi, senyum tenang yang selalu sama sejak dulu. Tatapan pria itu sempat tertuju pada wajah Kinara yang masih menyimpan sisa senyum. Kinara langsung merapikan ekspresinya. Selamat siang, Tuan Rome, sapanya formal, seperti hubungan atasan dan bawahan semata. Senyum Rome meredup sedikit. Ada rasa kecut yang tak bisa ia sembunyikan. Panggil saja Rome. Kita sudah terlalu lama saling mengenal untuk terdengar sekaku itu. Kinara hanya membalas dengan senyum sopan. Jarak itu sengaja ia jaga. Rome menghela napas kecil, lalu berkata seolah tak ingin suasana semakin canggung. Kebetulan waktu makan siang hampir tiba. Mau makan bersama lagi? Kinara menggeleng pelan. Maaf, saya sudah membuat janji dengan seseorang. Saya tidak ingin membuatnya menunggu. Rome menatapnya sejenak, ingin bertanya siapa, namun ia urung niatnya. Dia tahu betul Kinara,
wanita itu tidak suka jika urusan pribadinya terlalu diusik. Baiklah, ucapnya akhirnya, tersenyum tipis. Selamat bekerja, Kinara. 95. Terima kasih, Tuan Rome. Rome melangkah pergi, meninggalkan Kinara berdiri sendiri di lorong kantor. Wanita itu masih tersenyum menatap layar ponselnya. Mungkin saja benih-benih cinta itu telah tumbuh tanpa mereka sadari. 96. Terima kasih, Tuan Rome. Rome melangkah pergi, meninggalkan Kinara berdiri sendiri di lorong kantor. Wanita itu masih tersenyum menatap layar ponselnya. Mungkin saja benih-benih cinta itu telah tumbuh tanpa mereka sadari. 97. Episode 25. Siang itu Kinara melangkah cepat keluar dari lobi gedung. Langkahnya ringan namun tergesa. Senyum tak lepas dari wajahnya, cerah, hangat, berbeda dari ekspresi profesional yang biasa ia kenakan sejak pagi. Beberapa staf yang berpapasan ikut menyapa, sebagian tersenyum kagum melihat aura bahagia yang terpancar darinya. Selamat siang, Bu Kinara. Siang. Kinara membalas singkat, tanpa menghentikan langkahnya. Pikirannya sudah tertuju pada satu nama, yaitu Arman. Dari kejauhan, di dekat koridor kaca, Rome berdiri bersama Inara, asistennya. Keduanya tengah membahas setumpuk dokumen, namun pandangan Rome tanpa sadar terangkat, mengikuti sosok Inara yang berlalu meninggalkan gedung. Gaun kerjanya sederhana, rambutnya terikat rapi, tapi senyum itu terlalu jujur untuk diabaikan. Inara menyadari tatapan itu. Tuan Rome, katanya pelan, setengah menggoda, Anda menyukai Nona Kinara. Rome terdiam sesaat. Bibirnya melengkung tipis, senyum yang tidak benar-benar bahagia, lebih seperti menerima sesuatu yang tak bisa ia miliki. La tidak menjawab pertanyaan itu. Aku akan makan siang, ucapnya akhirnya, menutup map di tangannya. Kamu juga, jangan lupa makan. Inara mengangguk, meski tatapannya masih penuh tanda tanya. Sementara itu, Rome melangkah pergi ke arah berlawanan dari Kinara. Di luar gedung, Kinara menghentikan langkahnya sejenak, menaik napas dalam-dalam sebelum menyeberang jalan menuju restoran yang telah mereka sepakati. Ada debar halus di dadanya, bukan gugup, tapi sesuatu yang hangat, sesuatu yang mulai ia izinkan tumbuh. Di restoran itu, Arman telah tiba lebih dulu. Kursi rodanya berhenti di dekat meja yang menghadap jendela besar, cahaya siang jatuh lembut di wajahnya yang tetap dingin namun tenang. Tidak ada Rudi di sana untuk pertama kalinya, Arman hanya meminta untuk diantar saja sama Rudi. Saat Kinara melangkah masuk, senyum langsung terukir di bibirnya. Langkahnya melambat ketika matanya menangkap buket mawar putih yang tergeletak di pangkuan Arman. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, pipinya menghangat tanpa izin. Arman mengulurkan bunga itu padanya. Untukmu, ucapnya singkat. Kinara menerimanya dengan kedua tangan, jemarinya sedikit gemetar. Terima kasih, katarnya pelan. 98. Ada jeda sesaat, Arman berdeham ringan, lalu dengan suara datar dan nyaris kaku pria itu berkata, maaf, untuk yang kemarin. Namun cukup untuk membuat Kinara menatapnya lebih lama. Dia tahu, bagi Arman, mengucapkan kata maaf bukan hal yang mudah. Dan di detik itu Kinara sadar, pria di hadapannya benar-benar sedang berusaha berubah, meski caranya canggung dan dingin. Mereka lalu memesan makanan. Suasana di antara mereka tidak lagi setegang sebelumnya, meski tetap dipenuhi jeda-jeda sunyi yang anehnya terasa nyaman. Beberapa menit berlalu, Kinara kehabisan topik. La menyesap minumnya, lalu tersenyum kecil dan berkata sambil menggoda. Aksa pasti akan marah besar kalau tahu kita makan siang berdua tanpa dia. Arman mengangguk pelan. Rudi akan menjemputnya. Dia langsung dibawa ke tempat les. Kinara mengangguk puas. Syukurlah. Kalau tidak, dia bisa mendeklarasikan kita orang tua paling kejam sedunia. Sudut bibir Arman bergerak nyaris tak terlihat, bukan senyum penuh, tapi cukup untuk membuat Kinara menangkap satu hal yang pasti, Arman sedang belajar menikmati hidupnya lagi. Sore itu, Kinara merapikan barang-barangnya di meja kerja.
Matahari sudah condong ke barat ketika ia melangkah keluar dari ruangannya, bersiap pulang. Kinara. Dia menoleh, Rome berdiri beberapa langkah di belakangnya. Aku bisa mengantarmu pulang, tawar Rome, suaranya tenang seperti biasa. Kinara tersenyum tipis, menggeleng pelan. Saya bawa mobil, Tuan Rome. Kening Rome langsung berkerut. Lah jelas terkejut, ia tahu betul kondisi Kinara. Tahu betapa sulitnya bagi wanita itu untuk memiliki sesuatu seperti mobil dalam waktu singkat. Kinara menangkap perubahan ekspresi itu. La menarik napas kecil sebelum berkata, lebih pelan, lebih hati-hati. Ada seseorang yang memberikannya padaku. Rome menatapnya, menunggu. Cerita itu akan saya ceritakan nanti, lanjut Kinara jujur. Saat waktunya tepat. Sekarang saya belum bisa. Dia menatap Rome lurus-lurus, tidak menghindar. Saya masih butuh waktu. Dan saya menghargai keputusanku sendiri. Rome mengangguk pelan, meski dadanya terasa nyeri. La mengerti lebih dari siapapun Kinara bukan wanita yang bisa dipaksa membuka diri sebelum ia siap. Kinara melangkah pergi, sebelum berhenti sejenak. Terima kasih, Tuan Rome. Untuk semuanya. 99. Langkah kakinya kembali berlanjut, meninggalkan Rome berdiri sendiri di koridor yang mulai lengang. Di dadanya, rasa yang sama kembali menghantam rasa kehilangan yang dulu pernah ia rasakan. Bukan karena Kinara benar-benar pergi melainkan karena ia tahu, Kinara sedang memilih berdiri di sisi orang lain, meski pernikahan itu hanya kontrak. Setelah Kinara benar-benar menghilang di balik pintu lift, Rome masih berdiri di tempat yang sama. Tatapannya kosong, pikirannya tertinggal pada punggung wanita yang barusan pergi, wanita yang sejak dulu selalu berhasil membuat hatinya terasa penuh sekaligus perih. Ponsel di saku jasnya bergetar. Rome menghela napas singkat sebelum mengangkat panggilan itu. Ya, suara perempuan terdengar dari seberang, lembut namun tegas. Rome, aku akan pulang. 2 hari lagi. Rome membeku, jantungnya berdegup lebih cepat. Setelah 5 tahun. Suaranya sedikit tertahan, akhirnya kamu kembali, Kak. Aku merindukanmu. Jawab wanita itu tanpa ragu. Rome memejamkan mata sesaat. Aku juga merindukan kakak. Panggilan itu terputus, Rome menatap layar ponselnya, ada senyuman gadis SMA di layarnya. Foto lama Kinara kala itu yang selalu membuat hati Rome berdebar, setiap kali mengingat nama dan bayangan wajah wanita itu. 100. Episode 26. Malam itu, suasana kediaman Pramudia terasa berbeda dan lebih sunyi, namun entah mengapa juga terasa hangat. Meja makan panjang yang biasanya ramai kini hanya diisi 3 orang. Kursi di ujung meja tempat Nyonya Ratna biasa duduk kini nampak kosong. Ratna telah berpamitan sore tadi, kembali ke Bogor dengan alasan urusan pribadi. Namun sebelum pergi, wanita itu memanggil Kinara secara khusus. Pesannya masih terngiang jelas di kepala Kinara. Selesaikan masalah kontrakmu dengan Arman. Mama ingin kamu bukan sekadar istri di atas kertas. Jadilah momi seutuhnya untuk Aksa. Permintaan itu terlalu berat sekaligus terlalu tulus untuk diabaikan. Aksa duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya, sibuk menceritakan hal-hal kecil tentang sekolah dan les sore tadi. Kinara menanggapi dengan senyum, sesekali menyuapi Aksa tanpa sadar sudah bertindak seperti ibu sungguhan. Sementara itu, Arman lebih banyak diam. Saat pelayan hendak mendekat untuk membantu Arman mengambil makanan, pria itu mengangkat tangan, menolak dengan singkat. Tidak perlu. Pelayan terhenti, ragu. Kinara yang melihat pemandangan itu langsung berdiri. Biar aku saja, ucapnya ringan. Beberapa pasang mata pelayan langsung saling berpandangan. Biasanya Arman tidak pernah mengizinkan siapapun melakukan hal untuknya, apalagi orang lain selain Rudy yang akan melakukan hal itu. Namun, semenjak ada Kinara, Rudy tak lagi makan malam bersama mereka. Arman menoleh pada Kinara. Tatapannya sejenak tertahan, lalu ia mengangguk. Terima kasih. Satu kalimat pendek dan suaranya terdengar datar.
Tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu berubah. Kinara mengambil sendok, menyendokkan sup dengan hati-hati, lalu menyuapkannya pada Arman. Gerakannya tenang, tanpa ragu, tanpa rasa canggung. Seolah-olah itu sudah menjadi hal paling wajar di dunia. Aksa tersenyum lebar, matanya berbinar. Dedi sama Momi cocok, katanya polos. Kinara tersedak kecil, Arman berdeham pelan, menoleh ke arah lain namun telinganya memerah. Di sudut ruangan, para pelayan masih berdiri terpaku. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi tak percaya. Malam semakin larut ketika rumah Pramudia tenggelam dalam keheningan. Lampu-lampu temaram menyala. 101. Meninggalkan bayangan panjang di lorong-lorong sunyi. Kinara baru saja hendak masuk ke kamar Aksa ketika suara Arman memanggilnya, pelan namun tegas. Kinara. Wanita itu menoleh, Arman berada di depan pintu kamarnya, kamar yang selama ini selalu menjadi batas tak kasat mata di antara mereka. Ada apa? Tanya Kinara. Arman menghela napas singkat. Mama sudah pulang. Tidak ada alasan lagi untuk berpura-pura. Tapi, aku ingin bertanya dulu. Tatapan pria itu mengeras, bukan dingin lebih kepada ragu. Kamu mau pindah ke kamar ini? Ucapnya pelan. Bukan karena paksaan. Aku hanya ingin tahu. Kamu pernah bilang akan menilai sendiri saat kamu akan memulai. Aku ingin mendengar jawabannya. Kinara terdiam, Arman melanjutkan, suaranya lebih rendah. Apa kamu menyesal menikah kontrak denganku? Sontak Kinara mendongakkan kepalanya menatap Arman. Atau selama ini kamu bertahan hanya karena Aksa? Pertanyaan itu menghantaran tepat di dada Kinara. La kembali menunduk, jemarinya saling menggenggam. Banyak jawaban berputar di kepalanya, tapi tak satu pun terasa benar. Jujur, aku tidak tahu, ucapnya akhirnya. Aku belum pernah merasakan hidup seperti ini sebelumnya. La kembali mendongak, menatap Arman. Sejauh ini aku merasa aman. Saat aku kesusahan, Mas menolongku. Aku bersyukur. Suaranya melembut. Tapi soal hati, aku belum berani mengakuinya. Aku takut salah. Arman menatapnya lama. Tak ada amarah di sana, hanya penerimaan yang sunyi. Jawaban itu sudah cukup, katanya singkat. Tepat saat keheningan kembali jatuh, pintu kamar Aksa terbuka. Bocah itu muncul dengan mata setengah mengantuk, memeluk boneka kecilnya. Dedi, Momi, suaranya lirih. Aksa mau tidur bareng. Kali ini Aksa janji nggak kabur lagi. Nggak akan ninggalin Momi. Kinara langsung berlutut, memeluk Aksa. Hatinya mencelos. Momi tidak akan percaya, goda Kinara. Arman memandang keduanya untuk pertama kalinya tanpa dinding dingin. 102. Di matanya. Baik, katanya pelan. Kita tidur bersama. Lanjut Kinara. Malam itu, mereka berbaring di satu ruangan yang sama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada janji. Hanya 3 orang dengan luka masing-masing, berbagi ruang dan keheningan. Lampu kamar diredupkan. Hening menyelimuti ruang itu, hanya napas pelan yang saling bersahutan. Aksa tidur di tengah, tubuh kecilnya miring ke kanan dan kiri. Tangannya menggenggam tangan Arman dan Kinara. Perlahan dengan gerakan polos dan penuh niat, Aksa menyatukan kedua tangan itu, menindihnya dengan telapak kecilnya sendiri. Dak, Mom, gumamnya setengah menengantuk. Ayo mulai hidup bareng, kayak orang tua yang lain. Aksa rindu disayang dan dimanja. Matanya masih terpejam, tapi suaranya jujur. Aksa janji bakal jadi anak baik. Nggak nakal lagi. Nggak bikin Dedi sama Momi sedih. Aksa Jan. Arman terdiam, dadanya menghangat oleh sesuatu yang lama mati. La melirik Kinara tepat saat wanita itu juga menatapnya. Tak ada kata di antara mereka, hanya keheningan yang syarat makna. Kinara mengangguk pelan. Ayo memulainya, Mas, ucapnya lirih, hampir bergetar. Arman menatapnya beberapa detik ragu, takut, namun berharap. Lalu ia mengangguk kecil. Lia, ayo kita mulai. Mata Aksa langsung terbuka. Wajahnya bersinar,
Senyumnya lebar tak tertahan. Yayai, Aksa punya Dedi dan Momi yang utuh. Teriaknya bahagia. Dia tertawa riang, menarik tangan Kinara, lalu mencoba menggelitik Arman. Kinara ikut tertawa, membalas geli Aksa. Arman pun tersenyum, meski geraknya terbatas kakinya tak mampu ikut bergerak bebas namun tawanya nyata, tulus, dan hidup. Memulai itu mudah menerima itu yang sulit. Arman menatap senyum Aksa lalu Kinara, membuat binar bahagia di matanya. 103. Episode 27. Pagi itu, dapur kediaman Pramudia terasa lebih hidup dari biasanya. Kinara masih mengenakan piyama sederhana, rambutnya dikat asal, sibuk membantu beberapa pelayan menata sarapan di meja makan. Sesekali ia mengecek piring, memastikan semuanya rapi. Langkah roda kursi terdengar, disusul langkah Ecil yang ceria. Arman dan Aksa muncul di ambang ruang makan. Arman langsung memperhatikan penampilan Kinara. Keningnya sedikit berkerut. "Kamu nggak bersiap ke kantor?" tanyanya. Kinara menoleh, tersenyum ringan. "Libur, Mas. Sabtu sama Minggu." Belum sempat Arman menanggapi, Aksa sudah melonjak kegirangan. "Yayai, berarti Momi bisa antar Aksa ke sekolah," katanya antusias. Kinara terkekeh kecil. "Kalau Dedi kamu kasih izin." Aksa langsung menoleh ke Arman dengan wajah memohon. Arman hanya menghela napas pendek, lalu mengangguk kecil. "Cepat makannya." Aksa bersorak lagi dan segera duduk di kursinya. Arman mengambil tempat seperti biasa. Kinara mendekat, melayani Arman dengan cekatan, menuangkan teh, menggeser piring ke posisi yang lebih mudah dijangkau. "Tadi Pak, Rudy," ucap Kinara pelan, seolah tak ingin suasana pagi itu pecah. "Dia kasih jadwal terapi Mas." Arman mengangkat wajahnya. "Siang ini." Kinara mengangguk. "Aku mau nemenin," katanya lembut. Arman tak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk singkat, tapi tak ada penolakan di sana. Kinara melanjutkan dengan suara lebih pelan, penuh keyakinan. "Kalau Mas berusaha lebih keras, aku yakin akan ada hasil. Hasil yang bikin Mas puas. Sama diri Mas sendiri." Sendok di tangan Arman berhenti sejenak. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, senyum yang jarang, tapi nyata. Beberapa saat berlalu setelah sarapan pagi. 104. Di depan cermin, Kinara menarik ujung kemejanya pelan. Kancing di bagian dada terasa lebih sempit dari yang ia ingat. Lah menghela napas kecil, menatap bayangannya sendiri. "Duh, kayaknya aku makin gemuk," keluhnya lirih, lebih pada diri sendiri. Suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Aksa, yang sejak tadi memperhatikannya, langsung menggeleng tegas. "Bukan Momi yang gemuk," katanya polos namun yakin. Kinara menoleh. "Hah, itu bajunya yang kekecilan," lanjut Aksa sambil menunjuk ke meja Kinara. "Minta Dedi beliin yang baru, yang banyak." Ucapan itu membuat Kinara terdiam sejenak. Wajahnya langsung bersemu merah, campuran malu dan geli. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menjalar di dadanya, perasaan sederhana yang tak pernah ia duga bisa muncul dari kalimat sesederhana itu. "Aksa." Kinara tersenyum, lalu mengusap kepala bocah itu pelan. "Kamu bisa aja." Aksa tersenyum bangga, seolah baru saja menyelesaikan tugas besar sebagai pembela Mominya. Kinara menggenggam tangan Aksa sambil menuruni tangga. Bocah itu tampak ceria, sesekali melonjak kecil seperti tak sabar segera berangkat ke sekolah. Namun langkah Kinara terhenti ketika matanya menangkap sosok Arman di ruang tengah berbicara dengan Bu Hasna, kepala pelayan rumah itu. "Untuk belanja bulanan, stok dapur tinggal separuh, Tuan," lapor Bu Hasna sopan. "Saya berencana pergi naik taksi seperti biasa." Kinara tersenyum lebar dan spontan menyela, "Bu Hasna ikut saya saja." Dia melirik Arman sebentar lalu kembali pada wanita paruh baya itu. "Sekalian saya antar Aksa ke sekolah. Daripada naik taksi, kan lebih cepat ikut bersama saya." Bu Hasna tampak terkejut. "Oh, tidak usah, Nyonya. Saya bisa." "Tidak apa-apa,"
Bu, potong Kinara lembut tapi tegas. Sekalian saja. Bu Hasna ragu, menoleh ke arah Arman seolah meminta keputusan. Pria itu memperhatikan Kinara beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Ikuti saja saran Kinara, ujar Arman datar, namun nadanya mengandung kepercayaan. Wajah Bu Hasna langsung berubah lega. Baik, Tuan. Kinara tersenyum puas, dia lalu menoleh pada Arman. Kami berangkat dulu, katanya sambil meraih tasnya. Mas di rumah saja, ya. Persiapan terapi nanti. Arman mengangguk. Hati di jalan. 105. Aksa melambaikan tangan dengan semangat. Arman menatap punggung Kinara dan Aksa yang berjalan menuju pintu. Ada perasaan tenang yang perlahan mengisi dadanya. Rumah itu terasa sedikit lebih hidup pagi ini. Di depan gerbang sekolah, Kinara menurunkan kaca jendela dan melambaikan tangan. Aksa berlari kecil ke arah teman-temannya, menoleh sekali lagi sambil melambaikan tangan dengan senyum lebar yang jarang ia tunjukkan dulu. Kinara menunggu sampai sosok kecil itu benar-benar menghilang di balik gerbang, baru kemudian membelok karen setir ke arah supermarket. Bu Hasna duduk di kursi samping, memperhatikan Kinara dengan tatapan lembut. Nyonya dekat sekali dengan tuan muda, ujar Bu Hasna akhirnya, memecah keheningan. Kinara tersenyum tipis. Aksa anak yang manis. Hanya, kurang diperhatikan saja. Bu Hasna mengangguk pelan, napasnya terdengar berat. Sejak 5 tahun lalu, setelah kecelakaan itu, saya jarang sekali melihat senyum tuan muda Aksa, katanya lirih. Hampir setiap hari sekolah menelepon. Katanya Aksa nakal, suka berantem, sulit diatur. Kinara tetap fokus ke jalan, namun tangannya mengencang di setir. Bahkan, lanjut Bu Hasna dengan nada canggung, sering ada bapak-bapak datang ke rumah. Mengeluh karena Aksa memanggil anak gadis mereka Momi. Kinara tak bisa menahan senyum kecil. Ingatannya melayang pada pertemuan pertamanya dengan Aksa, bagaimana bocah itu tanpa dosa memeluknya dan memanggilnya Momi, menjebaknya dengan kepolosan yang terasa seperti kebutuhan akan sosok ibu. Sepertinya Aksa memang sedang mencari tempat pulang, gumam Kinara pelan. Bu Hasna tersenyum penuh syukur. Sejak Nyonya datang, rumah itu perlahan berubah. Tuan Arman tidak sesering mengurung diri, dan Tuan muda Aksa jauh lebih ceria. Kinara hendak membuka suara, berniat menyinggung soal istri pertama Arman, tentang luka yang mungkin belum sembuh sepenuhnya. Namun belum sempat ia bicara, sebuah mobil tiba-tiba menyalip kasar saat mereka memasuki area parkir supermarket. Kinara mengerutkan kening. Sabar sekali orang-orang sekarang, gerutunya kesal sebagai bentuk cibiran. Dia memarkirkan mobil dengan rapi, lalu membuka pintu dan turun lebih dulu. Wajahnya masih menyimpan rasa jengkel akibat manuver sembrono pengendara tadi. Dia melihat dari arah mobil itu turun seorang wanita dan bersama dengan seorang pria. Kening Kinara langsung berkerut menatap dua orang itu, jelas dikenalnya. Kinara baru saja menutup pintu mobil ketika suara langkah cepat terdengar mendekat. Kinara. Wanita itu menoleh. Ryan berdiri tak jauh darinya, senyum tipis terukir di wajahnya. Tatapan itu lagi-lagi penuh rasa ingin tahu yang menjengkelkan. Seolah 5 tahun berlalu tak pernah cukup untuk menghapus bayangan masa lalu. Belum sempat Kinara bereaksi, Mimi yang berdiri di samping Ryan sudah lebih dulu melangkah maju. Tatapan wanita itu tajam, penuh kebencian yang bahkan tak berusaha disembunyikan. Dasar perempuan murahan, desis Mimi. Tangannya terangkat cepat, berniat menamparkan Kinara. Namun refleks Kinara lebih cepat. Tangannya menangkap pergelangan Mimi di udara, mencengkeramnya kuat. Wajah Kinara mengeras, matanya menyipit dingin. Anjing mana yang tiba-tiba datang mau menggigit orang lain? Cibirnya tajam tanpa tedeng aling-aling. Bu Hasna yang baru turun dari sisi lain mobil tersentak kaget, refleks hendak maju, namun langkahnya tertahan melihat ekspresi Kinara yang tak main-main. Lepasin. Mimi menghentakkan tangannya, wajahnya memerah. Kurang ajar. Kamu pikir sekarang kamu siapa? Hah. Kinara mendorong tangan Mimi menjauh dengan kasar.
Setidaknya aku tahu caranya berdiri tanpa menjilat orang lain untuk diakui. Kinara. Ryan akhirnya maju, memisahkan tubuh Mimi dari Kinara. Satu tangannya menahan Mimi, sementara matanya tanpa sadar terkunci pada Kinara. Tatapan itu membuat Kinara muak. Ryan terdiam sejenak. Tenang, Mi, ujar Ryan pada Mimi, suaranya rendah. Bukan tempatnya. Mimi menoleh tajam ke arah Ryan. Kamu bela dia. Ryan tak menjawab. Tatapannya masih tertuju pada Kinara, seolah mencoba membaca hidup baru yang kini membungkus wanita itu. Kinara menatap balik, datar dan dingin. Kalau sudah selesai drama paginya, minggir, ucapnya singkat. Aku tidak punya waktu untuk masa lalu yang gagal move on. Dia melangkah pergi, menggandeng lengan Bu Hasna yang sejak tadi terdiam. Ryan mengikuti langkah Kinara dengan pandangan yang semakin gelisah, sementara Mimi berdiri kaku, dadanya naik turun menahan amarah. Tiba di dalam, Kinara mendorong troli dengan tenang, sesekali berhenti memilih kebutuhan rumah tangga sesuai. 107. Catatan Bu Hasna. Wajahnya terlihat santai, seolah insiden di parkiran tadi tak meninggalkan bekas, meski hatinya masih terasa sedikit berat. Bu, yang ini bagaimana? Tanya Kinara sambil mengangkat satu kemasan. Bu Hasna mengangguk. Ambil saja, Nyonya. Kinara tersenyum kecil, lalu melangkah ke lorong berikutnya, namun langkahnya sempat terhenti. Di ujung lorong, Rome berdiri bersama seorang wanita parubaya berpenampilan anggun dan berwibawa. Sekali lihat saja, Kinara tahu itulah Yutika, ibu Rome. Rome lebih dulu menyadari kehadirannya. Wajah pria itu langsung cerah. Kinara sapa Rome ramah, melangkah mendekat. Kinara membalas dengan senyum sopan. Tuan Rome. Belum sempat percakapan berlanjut, tangan Yutika tiba-tiba mencengkeram lengan Rome, menariknya mundur dengan ekspresi tak suka yang kentara. Rome, ujar Yutika dingin, matanya menatap Kinara seolah melihat sesuatu yang kotor. Menjauhlah darinya. Kinara menegang, dia sangat mengenal tatapan itu. Bu, Rome menghela napas. Tidak perlu seperti itu. Perlu, potong Yutika tegas. Kamu lupa fitnah dan masalah yang mengikuti perempuan itu. Sejak ayahnya meninggal, hidupnya penuh kesialan. Dia diusir dari rumahnya sendiri. Kamu mau semua itu menempel ke hidupmu. Kata-kata itu seperti pisau lama yang kembali digoreskan. Bu Hasna menatap Kinara Hawati, tetapi Kinara hanya tersenyum tipis dan senyum yang lebih mirip tameng. Rome menahan tangan ibunya. Cukup, Bu. 5 tahun aku menjauh dari Kinara karena permintaan Elbu. 5 tahun dan sekarang biarkan aku menikmati hidupku sendiri. Rome. Suara Yutika meninggi, tercampur panik dan marah. Namun Rome melepaskan pegangan ibunya, lalu melangkah mendekat ke arah Kinara. Maafkan sikap ibuku, Kinara, ucapnya tulus. Aku benar-benar minta maaf. Kinara menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Tuan Rome. Aku baik-baik saja. Dia melirik Yutika sekilas tanpa dendam, tanpa emosi dan hanya lelah. Aku permisi, lanjut Kinara lembut. Aku tidak ingin jadi alasan pertengkaran orang lain. Dia mendorong troli menjauh, langkahnya tenang. Punggungnya tegak. Bu Hasna mengikuti di sampingnya, hati kecilnya miris melihat ketegaran wanita muda itu. Rome menatap punggung Kinara lama, rahangnya mengeras. Di belakangnya, Yutika menghela napas kesal. 108. Sementara ketegangan menggantung di udara. Tak jauh dari sana, di balik rak minuman, Mimi dan Ryan menyaksikan semuanya. Mimi menyunggingkan senyum tipis, senyum yang penuh perhitungan. Menarik, gumamnya. Elbu Tuan Rome ternyata masih sangat membenci Kinara. Ryan menatap ke arah Kinara yang menjauh, ekspresinya tak terbaca. Mimi menoleh padanya, matanya berkilat licik. Kalau Kinara sekarang kerja di perusahaan Tuan Rome, lanjutnya pelan, berarti ada banyak cara membuat api kecil itu jadi kebakaran besar. Senyum Mimi melebar. 109. Episode 29. Siang itu,
Ruang fisioterapi rumah sakit dipenuhi aroma antiseptik yang khas. Suasana hening, hanya sesekali terdengar bunyi alat medis dan langkah perawat yang berlalu lalang. Arman duduk di kursi rodanya, wajahnya datar seperti biasa. Kinara berdiri di sampingnya, sejak awal tak beranjak sedikit pun. "Baik, Tuan Arman," ucap dokter dengan suara profesional, menutup map di tangannya. "Seperti biasa, kita mulai latihan berjalan. Tolong bantu, suster." Perawat mendekat, bersiap memegang tubuh Arman. "Tidak," potong Arman dingin. Tangannya langsung mencengkeram sandaran kursi roda. "Saya tidak mau." Dokter menghela napas pelan. Ekspresinya jelas menunjukkan ini bukan pertama kalinya terjadi. "Kalau begitu, hasilnya akan tetap sama, Tuan Arman. Tanpa latihan, otot kaki Anda akan semakin kaku." Arman tak menjawab, rahangnya mengeras. Dokter menoleh ke arah Kinara. "Sejujurnya, selama ini setiap terapi Tuan Arman selalu menolak latihan berjalan." Kinara menatap Arman lama. Ada kegelisahan, tapi juga keteguhan di matanya. Lalu melangkah mendekat, berjongkok di depan kursi roda Arman agar sejajar dengan wajah pria itu. Suaranya lembut, hampir berbisik. "Mas," panggilnya pelan. "Aku di sini." Arman melirik, sorot matanya goyah sesaat. "Aku nggak minta Mas jalan hari ini," lanjut Kinara tenang. "Cukup berdiri, satu langkah kecil saja. Aku yang pegang Mas. Kalau sakit, kita berhenti. Aku janji." Dokter dan perawat saling pandang. Nyaris tak percaya. Arman menarik napas panjang. Tangannya yang tegang perlahan mengendur. "Kalau kamu yang bantu," ucapnya akhirnya, suaranya rendah. "Aku mau." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dokter terperangah. "Baik," kata dokter cepat, menyembunyikan keterkejutannya. "Kalau begitu, silakan. Kami awasi dari sini." Kinara berdiri di sisi Arman, merangkul pinggang pria itu dengan hati-hati. Tubuh Arman gemetar saat kakinya diturunkan menyentuh lantai. Napasnya memburu. "Aku di sini," ulang Kinara pelan, tangannya menguat. "Pegang aku." Dengan susah payah, Arman berdiri. Keringat langsung muncul di pelipisnya, wajahnya memucat menahan nyeri. Satu kakinya nyaris menyeret. "Bagus," Kinara menyemangati. "Sedikit lagi." Arman menggeram pelan menahan sakit, lalu dengan bantuan Kinara, dia menggeser kakinya setapak. "Dokter." 110. Menatap pemandangan itu dengan mata membesar. "Luar biasa," gumamnya. "Ini pertama kalinya Tuan Arman mau berdiri selama terapi." Kinara tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah percaya sama aku, Mas." Arman menatapnya singkat, lalu memalingkan wajah, berdeham menyembunyikan emosi yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Begitu terapi selesai, Kinara mendorong kursi roda Arman keluar dari ruang fisioterapi. Lorong rumah sakit terasa lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa pasien, perawat, bahkan pengunjung tak segan melirik lalu berbisik. "Eltu Tuan Arman Pramudia, CEO Mission Ba. Lia, yang lumpuh itu kan?" Katanya ditinggal istrinya. "Kasihan, ya." Bisikan-bisikan itu terdengar jelas, sengaja tak dikecilkan. Rahang Arman mengeras. Tatapannya lurus ke depan, dingin, seolah kebal. Sebaliknya, Kinara mendengarnya semua dan memilih tak peduli. Tangannya tetap mantap di pegangan kursi roda. Bahunya tegak, langkahnya pasti, seakan dunia hanya berisi mereka berdua. Begitu keluar dari gedung, angin siang menyambut. Langit cerah, cahaya matahari jatuh lembut di wajah Arman. Kinara menghentikan langkahnya tiba-tiba. "Mas," katanya pelan. "Apa?" Arman menoleh, keningnya berkerut. "Lihat laut, yuk." Alis Arman terangkat. "Apa?" "Kita ke laut," ulang Kinara. Suaranya terdengar ringan, tapi matanya serius. "Sebentar saja." Arman langsung menggeleng. "Tidak, kita pulang." "Mas," Kinara bersandar di sandaran kursi rodanya, mendekat. "Kapan terakhir kali Mas lihat laut?"
Arman terdiam. 5 tahun. Kinara menebak lirih. Atau lebih. Arman menghela napas. Kinara, aku capek. Terapi saja sudah cukup. Kinara menunduk sedikit agar sejajar dengan wajahnya. Aku tahu Mas capek. Justru itu, kita nggak akan pergi jauh. Cuma lihat laut, duduk dan dengar ombak. Nggak perlu ngapa-ngapain. Arman menatapnya lama, jelas ragu. Aku temani, lanjut Kinara lembut. Aku nggak akan kemana-mana. 111. Kalimat itu menembus pertahanan Arman lebih dalam dari yang ia kira. Dia memalingkan wajah, menatap langit sebentar, lalu menghembuskan napas panjang. Baik, ucapnya akhirnya. Sebentar saja. Kinara tersenyum lebar, hampir melonjak kegirangan. Janji, sebentar saja. Dia kembali mendorong kursi roda Arman menuju parkiran.